Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Dolanan Channel. Oke, setelah sekian lama nggak upload ya, kali ini saya akan membuat tutorial gimana caranya membuat kipas animasi atau aksesoris animasi gitu ya. Jadi bikin aksesoris yang ada animasinya. Ya, bisa kita lihat di video kali ini. Nah, lihat ini adalah aksesoris kipas yang ada animasinya. Oke, nanti kita akan bahas ya. Kita akan bikin tutorialnya gimana caranya membuat kipas animasi ini. Oke, kita lanjut aja ke tutorialnya. Oke, kita lanjut aja ke tutorialnya. Yang pertama, seperti biasa, kita bikin dulu untuk project bestpage. Nah, di sini saya namakan ACC Anim atau aksesoris animasi. Oke, kalau udah bikin folder bestpage ini, kita masuk ke Blendernya. Kemudian di sini kita setting, nah ini SCS bestpage, kita setting ke yang kita bikin tadi ini ACC Anim, bebas tapi ya namanya terserah kalian. Oke, kita set, kemudian kita masukkan model yang mau kita bikin animasi di sini. Nah, karena di tutorial ini saya mau bikin aksesoris EP4 ya, jadi saya impor aja model dari EP4. Atau kalau kalian punya model sendiri ya bisa langsung aja masukin di sini. Oke, yang pertama saya masukkan dulu untuk modelnya. Nah, ini untuk EP4 ya. Kalau EP4 ini saya dari awal di vehicle, truk, EP4 upgrade. Nah, ini di sini ada kipas kalau nggak salah nih. Nah, ini kipas 01. Nah, ini kita impor aja. Nah, ini guys, jika kalian bertanya-tanya loh, kenapa sih ini miring? Nah, jadi yang jadi patokan adalah sumbu XYZ ini. Jadi kalau nggak salah nih, kita lihat kalau di EP4 ini kan ini ya slot kipas ini di sini. Dia untuk sumbu Y-nya ini kita tampilkan dulu. Nah, ini untuk sumbu Y-nya ini menghadap ke atas. Nah, ini ya sumbu Y menghadap ke atas. Jadi kalau di aksesorisnya juga seperti ini. Kenapa ini miring? Karena kalau posisi koordinat di Blender udah secara default seperti ini ya. X di sini, Y yang di hijau ini, Z yang ke atas. Nah, atau bisa kita lihat juga di sini. Nah, ini nanti kalau di gamenya akan posisinya pas seperti ini, walaupun di saat kita edit miring seperti ini ya. Yang penting patokannya adalah sumbu Y. Ini sumbu Y depannya di sini ya. Nah, ketika di slotnya ini Y-nya di atas. Nah, makanya dia nanti di gamenya akan menghadap ke atas. Oke, itu sedikit aja untuk pengetahuannya. Nah, kemudian ini yang model yang akan kita anim nanti kita bagi menjadi beberapa model ya, yang mungkin kalau di sini kan nanti mau dibikin muter ininya doang kipasnya, jadi dibagi dua antara ini kotaknya ini yang diem ya, nantinya diem nggak dianimasi, sama model yang ini yang akan dianimasikan, jadi dibagi dua. Nah, jadi kita bagi dulu nih modelnya biar gampang. Nah, ini kita
seleksi aja ya. Kita seleksi yang kita pisahin nih. Nah, ini yang model yang di tengah ini yang buat kipasnya. Kita tekan P selection. Nah, di sini kita udah punya dua model di sini. Model kipasnya yang nanti muter sama model yang rumah kipas ini yang nggak muter. Oke, kalau udah, selanjutnya kita masukkan armatur ya, kita tambahkan. Ini udah ya, udah. Ini kita ke SCS tool, ini kita salah. Selanjutnya kita tambahkan model armaturnya. Ini kita klik add, klik armatur ini. Nah, ini gede ya, nanti kalian scale aja nih, terserah untuk gedenya mau seberapa, bebas terserah kalian, mau disesuaikan sama modelnya aja. Kalau modelnya kecil ya kita scale segini boleh, atau tetap gede juga sebenarnya nggak apa-apa, cuma untuk mempermudah dan gampang dilihat nanti dikecilin aja ya. Nanti saya scale 1.5 salah, di scale 1.5 kegedean ya, scale 0.2. Nah, 0.2. Ini saya scale 0.2, jadinya segini. Oke, ini kita lihat di sebelah sini untuk armatur masih berada di luar root object. Jadi ini kita masukkan ke sini. Kita drag dan tekan shift di sini. Nah, ini untuk armaturnya udah masuk ke dalam apa ini namanya? Root objectnya. Nah, ini untuk namanya ya. Namanya bisa kalian biarkan seperti ini, nantinya mereplace model yang kalian impor ini, atau bisa juga ini diganti namanya kipas anim gitu ya. Jadi biar model orinya tetap ada, nanti editan kita juga ada. Kemudian yang model 2 ini kita tambahkan modifier ya. Kita klik ini, kemudian kita add. Ini yang gambar kunci Inggris, add modifier, kita pilih armatur. Kemudian untuk objek ini kita klik dan masukkan armatur sesuai nama armatur yang ini. Kemudian model berikutnya juga kita klik armatur. Oke, ini nggak usah di apply ya, jadi nggak usah di apply, nggak usah, jadi biarin aja seperti ini. Oke, kalau udah, kita balik lagi ke bagian bone ini. Nah, di sini kita klik bone, kemudian klik gambar tulang ini. Nah, ini kita rename aja biar gampang. Ini bisa juga bebas ya, mau tetap namanya bone boleh, atau dinamain root boleh, atau mau dinamain base juga boleh. Jadi terserah mau dinamain apa aja, base, root, atau root boleh, atau tetap namanya bone juga boleh. Nah, di sini kan nanti kita mau bikin animasinya, yang ini muter, yang ini diam. Nah, makanya untuk bone atau tulangnya ini juga kita bikin dua, satu buat yang diam, satu buat yang animasi ini. Ini kita klik di bagian bone, kemudian klik edit mode. Nah, kemudian kita copy nih, yang di copy jangan bulatnya ya, kita klik yang tulangnya ini, kita copy shift D. Nah, ini kita bebas mau simpan di mana dulu ya, diletakkan di mana dulu, bebas. Kemudian ini kita namain kipas. Oke, yang ini namanya root, yang ini namanya kipas. Nah, untuk parent ini, karena root ini model yang diam ya, ini parentnya kita ngikutkan ke root aja.
Jadi bebas sih sebenarnya, mau diikutkan, mau dikasih parent ataupun berdiri sendiri boleh. Untuk penjelasan detailnya ada di video yang tutorial animasi. Untuk ini root parent itu seperti apa sih maksudnya gitu, ada di yang tutorial animasi. Oke, kita lanjut. Setelah udah, kita balik ke object mode. Nah, untuk yang yang buat kipas ini, yang buat model bergerak, kita letakkan di tengah-tengah model yang akan kita animasikan. Nah, jadi di tengah-tengah model ini caranya seperti apa? Ini kita klik dulu modelnya ya, model yang kipas ini. Kemudian kita klik tab. Nah, untuk vertex ini, titik-titik ini kita seleksi aja semua. Nah, kemudian kita klik Shift S. Kita klik ini cursor to selection. Cursor to selected. Nah, nanti kursornya bakalan ada di tengah-tengah model yang mau kita animkan ini. Setelah udah, kita kembali ke object mode, kita klik yang bone ini, kemudian klik edit mode. Nah, pastikan yang mau dipindah mana nih, misalnya bone ini atau bone yang ini, tinggal dipilih. Kita mau pindah ini, berarti klik, kemudian Shift S, selection to cursor. Jadi model yang diseleksi ini dipindah ke kursor. Nah, ini udah ada di tengah-tengah modelnya. Oke, kalau udah ini kita jangan lupa bone-nya ini, bone ini kita apply scale. Jadi Ctrl A, kita apply scale. Kenapa harus di apply scale? Karena untuk bone sendiri kan tadinya kan gede ya, gede segini kalau nggak salah. Nah, itu kan kita scale ya, kita kecilin. Nah, itu harus di apply scale. Oke, setelah udah, kita ke modelnya lagi. Nah, kita bikin vertex group di sini. Vertex group itu vertex dari model mau ngikut ke bone yang mana yang nantinya dianimasikan ini. Nah, caranya ini pertama kita klik di bagian bone, kemudian di sini kita klik pose mode. Nah, kemudian pilih salah satu nih, misalnya ini ya, yang bone ini nanti buat animasi model ini. Nah, jadi kita klik yang ini dulu, ini buat model yang kipas ini. Setelah diklik yang ini dalam pose mode ini, mode pose mode, klik yang ini yang mau dimasukkan animnya, kemudian balik ke object mode. Kita pilih apa namanya ini, modelnya, kemudian kita tab. Ini vertexnya kita select dulu semua ya biar gampang nanti. Kemudian di sini kita masuk ke wake pane. Kemudian wake, assign automatic from bone. Ini kita klik aja, tik. Nah, nanti ini untuk vertex groupnya muncul sendiri ya, namanya kipas ini otomatis. Kemudian ini kita harus dimerah-merahin. Caranya ini klik semua, kemudian wake, set wake. Nah, jadi lebih cepat daripada harus wake pen harus manual secara gini ya. Enaknya nih wake, set wake, jadi lebih cepat. Oke, kalau udah kembali ke object mode, kita klik lagi bone-nya lagi. Kita ke pose mode lagi, kemudian ganti model satunya. Bone satunya. Klik, kita balik lagi ke object mode. Klik objeknya yang mau dimasukkan ke bone ini. Tab, kita select semua. Kemudian ke wake pane. Nah, ini kita klik dulu. Assign. Nah, jadi ini root.
Ini kemudian kita wake, set wake biar merah. Kenapa sih harus merah ya? Ini kalau yang nggak merah nanti nggak ikut ke anim ketika dianimkan. Nah, untuk mencobanya kita coba diklik di ini, kita masuk ke pose mode. Nah, ini kita coba gerakan. Nah, ini kan udah ngikut ya modelnya. Tadi kan udah di yang vertex group itu udah dimasukkan ke bone sini. Nah, kemudian ini, nah, kenapa ini ngikut semua ya? Kenapa ketika ini yang ini ngikut gerak juga ketika digerakkan? Karena untuk bone ini tadi rootnya ngikut ke parentnya ngikut ke root. Jadi ketika yang root ini kita gerakan, otomatis yang kipas ini akan ngikut gitu. Oke, setelah ini selesai, kita kembali ke object mode. Selanjutnya kita buka konsol lagi nih dari bawah. Kita klik yang dropsheet ini, dropsheet, kemudian ini pilih yang action editor. Nah, kemudian di sini langsung aja kita bikin animasinya. Nanti di sini bebas ya, kalian mau bikin di berapa poin. Misalnya dari 1 sampai 10 boleh, atau dari 1 sampai 5 gitu bebas ya. Nah, sini kita mulai aja dari 1. Kita klik yang ini, yang bone, model bone-nya. Kemudian di sini kita ke pose mode. Nah, ini pose mode. Kemudian kita buka tab item di sini. Nah, untuk rotation ini kita ganti aja ya X-set biar gampang. Nah, kemudian di titik awal kita masukkan koordinat dari model yang awal. Nah, ini kita tinggal tekan I aja, tekan I, atau bisa klik kanan ini replace keyframe. Jadi semua, atau gampangnya tekan I aja nih guys, tekan I, arahkan kursor ke sini, tekan I, tekan I, tekan I. Nah, nanti di sini akan ada titik sesuai dengan koordinat yang ini tadi. Nah, karena ini kipas kan muter ke posisi semula ya, jadi bisa langsung aja di poin 10 ini ya. Kemudian ini kita rotasikan muter gitu ya sampai ke posisi awal, itu sekitar 360 derajat ya. Ini kita rotasikan dengan sumbu Y, sumbu yang hijau. Kemudian kita ketikkan aja 360. Oke. Nah, ini kan berubah nih. Yang rotasi ini kita tekan I lagi. Nah, jadi nanti di titik ke-10 ini dia akan sesuai dengan koordinat yang tadi kita putar. Kalau ini kita geser ke sini juga tuh, dia akan muter. Oke, kalau udah, ini kita blok, kemudian klik kanan, ini interpolation mode, ini kita klik yang linear. Oke, kalau udah, ini kita kasih nama apa? Kipas X. Kipas action ya. Jadi untuk model ini kita namakan kipas action. Kemudian kalau udah kita centang. Oke, kemudian kalau udah masuk ke bagian SCS animation, ini kita ke model kotak ini, SCS object, SCS animation. Ini kita tambahkan di sini, klik
Nah, ini ada kipas anim sesuai dengan nama yang kipas anim ini tadi. Nah, untuk active animation setting kita sesuaikan dengan nama yang tadi kita bikin, kipas action ya. Tadi kan kita bikin kipas action. Nah, kita klik dari poin 1 ke poin 10. Nah, di sini start poin 1, finishnya di poin 10. Oke, jadi dari poin 1 ke poin 10. Ini kita satu aja ya guys. Kemudian kita coba jalankan. Nah, ini dia guys. Armaturnya kita hide dulu. Nah, di sini kurang lebih nanti muternya akan seperti ini. Ini kita coba dinaikkan ya biar smooth. Nah, ini nanti kurang lebih pas di game muternya seperti ini. Oke, kalau udah ini kita balikin lagi ke 1 ya. Ini kalau mau diekspor ini pastikan ini 1. Ini kita stop dulu. Selanjutnya kita bikin hookup animasinya, karena ini nggak bisa langsung dipasang di sini ya guys. Jadi pas di game yang model animasi tadi nggak bisa langsung dipasang di sini. Jadi harus pakai hookup dulu. Dan sini kita tambahin lagi nih root object, SS tool, kita add root object. Nah, di sini kita namakan kipas edit gitu aja ya, kipas edit. Nah, di dalam kipas edit ini kita tambahkan lagi model lokator. Mana nih model lokator ini? Nah, ini guys, model lokator. Nah, ini kan tadi posisinya salah ya ini ya, mohon maaf nih. Ini harusnya yang kipas edit ini ada di tengah-tengah sini, di tengah dari word origin ini. Jadi kita klik shift S dulu, ini kursornya ke word origin biar dia posisinya di tengah. Kemudian yang kipas ini selection to cursor. Nah, jadi biar posisinya ada di tengah-tengah sumbu XY. Oke, kalau udah, selanjutnya ini harus ditambahkan hookup di sini. Nah, jadi kita bikin di dalam ini root object yang kita buat tadi, kita tambahkan ya, kita buka, kita tambahkan folder. Ini kebetulan udah saya bikin. Nah, jadi bikin folder unit hookup, kemudian nama animasinya file SII, bebas sih ini, animasi editan boleh, namanya bebas. Kemudian kita coba lihat di sini. Nah, ini kurang lebih isinya seperti ini. Kalian dicontek aja ya isinya ini. Jadi di sini nanti ada dua keterangan nih, yang model sama yang animasinya. Jadi kalau animasinya ini nggak ada ya, yang keluar cuma modelnya doang, nggak ada animasinya gitu. Nah, kalian buat seperti ini. Ini sesuaikan aja ya di posisi kalian. Kemudian setelah selesai membuat unit hookup ini, di sini ya di unit hookup. Nah, ini animated SI ini yang untuk model animasinya. Kemudian kita masuk ke Blender lagi. Nah, untuk
yang mode ML ini, yang model lokator ini, yang di dalam kipas edit, ini kita klik dulu di sini. Ini klik yang model kotak ini, kemudian hook up. Ini kan belum belum ada ya. Kita cek di sini. Nah, ini disesuaikan yang tadi, yang di base page kita, ACC anim, unit, hook up. Kita klik. Nah, kemudian di model lokator ini kita ke kotak ini. Nah, ini udah ada di sini. Kita klik. Nah, jadi nanti pada saat di game, model lokator ini akan menampilkan animasi ini seperti itu. Oke, setelah udah di sini kita ada dua ini ya, dua root object nih, dimana ini yang nanti ditampilkan untuk aksesoris, untuk di slot aksesoris di gamenya. Kemudian yang anim ini akan keluar di model lokator ini. Nah, jangan lupa untuk ini root object tipenya. Nah, ini yang animasi pakainya yang animated model. Kalau yang rigid model itu cuma PMD doang. Nah, untuk yang animasi pastikan animated model biar keluar untuk file PMA-nya. Oke, kalau udah selesai kita ekspor vehicle truk laksana upgrade di sini. Kemudian namanya kipas anim gitu aja ya, kipas anim. Setelah itu kita coba pack mode. Oke, ini modelnya udah selesai di pack mode. Nah, di sini ada apa nih, warning. Nah, ini nggak masalah ya untuk warning ini, cuma warning di model aja. Ini untuk vertical-nya tidak sesuai dengan yang ini hanya masalah di vertical ya, jadi nggak masalah di gamenya. Oke, setelah itu ini udah, kemudian kita bikin devnya ya. Kebetulan devnya juga udah saya siapkan. Nah, ini dev vehicle truk aksesoris kipas. Nah, ini kita copy aja ya salah satu dari dev bawaannya. Nah, cuma di sini kita untuk PMD-nya kita sesuaikan dengan nama yang ini tadi, yang model yang ada lokatornya ini. Nah, itu kita sesuaikan. Ini kita namai kipas anim edit. Kemudian eksterior modelnya ini sesuai dengan yang tadi, vehicle truk laksana EP4 unit upgrade kipas edit, sesuai dengan nama yang ini. Oke, kemudian kita buka di hasil pack mode tadi, ini kipas anim. Kita close aja. Nah, di sini bisa kita lihat nih, vehicle truk upgrade. Nah, di sini ada file PMA yang saya maksud tadi sebagai file animasi ini. Nah, ini animated model dari kipas anim ini. Oke, kalau udah, devnya ini kita masukkan ke sini. Oke, selanjutnya kita coba di gamenya. Oke, kita aktifkan dulu mode-nya. Ini tadi namanya ya, kipas anim. Oke, kita coba di bengkel nanti kipasnya ada atau enggak, atau berhasil atau tidak. Kita masuk ke bengkel mode. Tadi
saya bikin devnya untuk yang FP4 ini ya. Nah, kita liverynya ganti dulu nih, pakai yang putih kali biar kelihatan. Nah, kita coba ke slot anim mana nih? Slot anim kipas. Nah, di sini udah ada ya yang tadi kita edit, ini kipas anim edit. Coba kita klik. Nah, untuk kipas animnya ini udah jadi ya guys. Jadi kurang lebih seperti itu untuk membuat aksesoris animasi. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya tutorialkan. Jangan lupa di subscribe dan di share videonya. Kalau ada pertanyaan silahkan bertanya di kolom komentar atau bisa juga inbox di Facebook atau IG saya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.